Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Al-Hudurul Kiram, hadirin jamaah sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama bermuajahah di masjid yang kita cintai dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita. Malam hari ini insyaallah kita akan kaji akhlak. Materi yang kita bahas adalah al-akhlak al-madmumah, akhlak-akhlak yang dicela, yang tidak diridhoi dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sekarang kita sampai al-israf wa tabdzir, ya, berlebih-lebihan dan menyia-nyiakan dalam pandangan Islam. Baik jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita malam hari ini, mari sama-sama kita buka dan kita awali pertemuan kita dengan sama-sama membaca suratul Fatihah sebagai satu wasilah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita niatkan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada yang sakit di antara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah sembuhkan kita, amin. Allahumma amin. Ala hadihin ya as-salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih jemaah sekalian. Israf dan tabdzir. Israf maknanya secara bahasa adalah mujawazatul qasdi, melebihi ya ukuran yang sedang, itu namanya israf. Jadi secara istilah makna israf adalah tajawuzul haddi fi kulli fi'lin yaf'aluhul insan wa in kana dzalika fil infaqi ashhar. Jadi yang namanya israf adalah melebihi batasan yang ditentukan dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Ya, melebihi ya ketentuan, melebihi batasan dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Meskipun kata israf itu lebih cenderung atau lebih populer berkaitan dengan ya masalah penggunaan harta. Tetapi kalau kita wudu, satu contoh, wudu, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berwudu, tentu airnya juga tidak berlebih-lebihan. Kalau mandi wajib juga airnya tidak terlalu berlebih-lebihan. Dulu belum ada teknologi shower seperti yang kita lihat sekarang ini. Rasul kalau wudu tidak berlebih-lebihan, meskipun ya ketika membasuh salasan 3 kali, tapi tidak terlalu berlebih-lebihan. Artinya tetap menggunakan air itu secara terukur. Demikian pula ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi, selama sekarang kalau memang sudah ada shower itu lebih baik dibanding dengan pakai gayung. Ya, dibanding dengan pakai gayung itu jauh lebih baik. Jangan kemudian pakai shower kurang rendang, pakai gayung guyur, ya kan? Ya, saya masih ingat ketika awal mula haji 2007, ya kebetulan kita bareng, mohon maaf ya, orang-orang kampung dari daerah sono Ciawi, ya ternyata ibu-ibu ini, emak-emak ya yang haji ini tampaknya kurang rendang kalau mandi pakai shower. Ternyata masing-masing bawa ember dia. Begitu masuk kamar mandi, ya kan, shower mati, langsung dikocori di kerannya itu kan. Kalau air di Indonesia sih air nyumber, ya kan.
Ya, pantek air keluar, ya pantek sumur keluar air. Di sana air bukan air sumber, itu air diisi pakai tangki. Ya, kemudian kalau pakai gayung seperti itu namanya israf, ya. Langsung mandinya guyur seperti itu karena kurang mantap. Ini meskipun dalam konteks air sekalipun itu di dalam Islam juga disebut dengan israf. Jadi makanya kalau kita wudu tidak boleh berlebih-lebihan, kalau kita mandi juga tidak boleh berlebih-lebihan. Yang jelas israf itu adalah ya melakukan sesuatu melebihi ya satu ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta oleh Allah, yang diminta oleh Rasul dari kita ini adalah ketika melakukan sesuatu kita lakukan secara terukur. Tetapi kalau ada orang yang melakukan sesuatu di luar ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, fahuwa musrifun, maka orang itu adalah orang yang berlebih-lebihan. Meskipun ya kalau orang ahli bahasa Arab lebih cenderung israf itu lebih terkait dengan bagaimana seseorang menggunakan uang yang dimiliki. Tetapi tentu istilah israf berlebih-lebihan bukan hanya berkaitan dengan masalah uang, tetapi lebih dalam hal apa saja. Karena buktinya para ulama fikih di dalam kitab fikihnya juga menyebutkan bahwa salah satu sunnah wudu adalah adamu israfil ma, tidak berlebih-lebihan menggunakan air. Ya demikian pula di dalam mandi ya janabah ya adamu israfil ma, tidak berlebih-lebihan menggunakan air. Jadi itu makna israf ya secara istilah ya tidak ya. Jadi melebihi ketentuan dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Apakah itu kaitannya dengan uang atau kaitannya dengan yang lain, selama ketika seseorang melakukan sesuatu melebihi ukuran, melebihi ketentuan yang telah ditentukan Allah dan Rasulnya, fahuwa musrifun, maka orang itu adalah orang yang berlebih-lebihan. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, tabdzir. Tabdzir itu lebih sederhana, kita artinya dengan menyia-nyiakan, ya. Jadi tabdzir itu adalah menyia-nyiakan. Tetapi menurut ya para ulama ahli bahasa Arab, tabdzir artinya infaqul mal fi ghairi haqqihi. Artinya menggunakan uang tidak semestinya. Itu namanya menyia-nyiakan harta. Wa sarfus syai'i fi ma lam yambahi. Melakukan sesuatu dalam hal yang tidak patut. Jadi tabdzir dalam pandangan Islam itu adalah infaqul mal fi ghairi haqqihi. Menggunakan harta tidak sebagaimana mestinya. Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepada kita. Fungsinya harta adalah dalam rangka apa? Agar kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mampu memanfaatkan harta itu dalam rangka untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah harta itu kita gunakan untuk dikonsumsi semua? Tidak. Yang kita makan, yang kita konsumsi hanya sulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li fasihi. Sepertiga ya untuk makanan kita, sepertiga untuk minuman kita, sepertiga untuk ruang ya bagaimana kita ya bernafas. Selebihnya dalam rangka apa? Wa atu haqqahu, ya berikanlah haknya. Kita gunakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Jika ada harta lebih, maka kita keluarkan. Kalau melebihinya ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kalau kita dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian harta yang kita miliki sudah masuk nisab, kita keluarkan zakatnya. Tapi kalau harta yang kita miliki tidak sampai nisab, yang kita keluarkan adalah infak yang sifatnya adalah sedekah sunnah, bukan zakat. Karena belum memasuki atau belum memenuhi nisab yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika seseorang menggunakan harta bukan dalam rangka untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, fahuwa mubadzirun, maka orang itu adalah orang yang mubadzir. Ketika seseorang menggunakan harta dalam rangka untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu adalah mubadzir. Ya, jadi
ketika ada orang yang menggunakan harta dalam rangka untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah orang yang menyia-nyiakan harta dan orang yang berlebih-lebihan menggunakan hartanya. Maka kalau kita lihat bagaimana pandangan salah seorang tabi'in yang namanya Mujahid. Ya, suatu ketika Mujahid sedang tawaf di Ka'bah, ya kemudian Utsman bin Al-Aswad membersamahi Mujahid. Kemudian Mujahid mengatakan kepada ya Utsman bin Al-Aswad, "Lau anfaqa asyrata ala fi dirhamin fi ta'atillah, maka musrifan." Jika ada seseorang yang menginfakkan hartanya 10.000 dirham, maka dia itu bukan orang yang berlebih-lebihan. Tetapi sebaliknya, walau anfaq dirhaman wahidan, sekiranya ada orang yang menggunakan uangnya 1 dirham saja fi maksiatillah, dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kana minal musrifin, maka dia termasuk orang-orang yang berlebih-lebihan menggunakan hartanya. Jadi kalau ada orang infak 10.000 dirham, katakan 1 dirham itu adalah 1 juta. Karena kalau 1 dinar itu hampir 4 juta. Kalau 1 dirham katakan separuhnya, berarti 1 dirham 2 juta. Kata Mujahid, kalau ada orang yang menginfakkan hartanya 10.000 dirham, maka musrifan, dia tidak musrif. Tetapi kalau ada orang yang menggunakan hartanya 1 dirham saja, tetapi digunakan dalam rangka untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa musrifun, maka orang itu adalah orang yang berlebih-lebihan. Jadi ini tentu pandangan Allah, pandangan Rasulnya terhadap harta yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang maknanya adalah bahwa ketika ada seseorang menggunakan harta tersebut melebihi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya konsekuensinya adalah antara israf dan antara tabdir, antara berlebih-lebihan menggunakan harta dan antara menyia-nyiakan ya menggunakan harta yang ada. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan 1 min haridah wa haqqu hasatu mulai sedih asbala saja lebih muslim sungguhnya tanah kalau tapi kalau habis kan wala tubadzir tabdzira,
innal mubadzirina kanu ikhwatin wa kana asyaitanu lirabbih menyanyiakan harta saudara-saudaranya setan, syaitonul penentangnya Allah Subhanahu. Jadi ini terkait dengan kalau pengen nyobain, ambil dikit-dikit. Jangan sekali ngambil langsung banyak, enggak enak. Cara gelombang yang kedua mas, jangan sampai ternyata namanya ada fatwa harus hanya yang tinggal di komplek kita berasal begitu sudah sampai
kita diingatkan agar kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita tidak ingin tersesat, taraktu fikum amroini lan tadillu ma in tamassaktum kitabullahi wa sunnatu rasulih. Aku tinggalkan di tengah kalian dua hal yang apabila kalian berpegang teguh kepada dua hal tersebut, kalian tidak akan tersesat selamanya. Dua hal itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Al-Quran jelas, simple, ayatnya terbatas. Hanya 6.200-an sekian ayat. Tapi kalau hadis luar biasa, jutaan jumlahnya. Karena Imam Ahmad bin Hanbal sendiri hafal hadis 1 juta hadis. Alfi hadisin sewewu hadis. Makanya sekarang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Kalian harus mengikuti sunnahku dan sunnahnya khulafair rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Yang mendapatkan petunjuk. Ini perkataan Rasul. Tetapi hadisnya bukan hanya itu saja. Di sana ada hadis yang lain. Makanya jemaah sekalian, narasi mengikuti Rasul itu harus betul-betul difahami dengan pemahaman yang sangat luas. Maka sering saya sampaikan, kadang-kadang kalau kita lihat sejarahnya, ketika Rasul masih hidup, di saat Jumatan adanya Rasul berapa kali? Rasul pada zaman Rasul Jumatan adanya berapa kali? Pernah dengar nggak Bapak-bapak? Nggak ada suara-suara dong, nyuara-nyuara. Berapa kali adanya pada zaman Rasul Jumatan? Sekali. Ketika Rasul masih hidup, Jumatan adanya sekali. Kemudian sampai Abu Bakar menggantikan Rasul, adzan Jumatan masih sekali. Sampai masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Jumatan adanya masih sekali. Giliran pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, adzan Jumat baru ditambahkan 2 kali. Adzan yang pertama dilakukan sebelum masuk waktu zuhur, adzan yang kedua seperti yang kita lakukan saat ini. Jadi kalau orang adzan Jumat 2 kali, itu pertanyaannya. Kalau ada Jumatan yang adzan Jumatnya 2 kali, itu mengikuti Rasul atau tidak? Enggak ngikuti Rasul atau tidak? Tidak. Ngikuti Rasul atau tidak? Yang dilakukan Rasul itu, yang namanya sumber dari Rasul ada 3. Yang dilakukan Rasul namanya sunnah fi'liyah. Yang diucapkan Rasul namanya sunnah qauliyah. Yang disetujui oleh Rasul namanya sunnah takririyah. Yang mengikuti adzan sekali Jumatannya, ngikuti fi'liyahnya Rasul, ngikuti perbuatannya Rasul. Tapi yang adzan Jumatnya 2 kali, ngikuti ucapannya Rasul. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti Rasul dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Karena kalau kita tidak mengikuti Rasul bahaya. Buktinya adzan Jumat 2 kali di Mekah, Madinah sampai sekarang masih 2 kali adzan Jumatnya. Sekarang tarawih. Rasul selama hidupnya ketemu Ramadan berapa kali? Update enggak Bapak-bapak ini? Kalau ditanyain gini kayak kurang jelas-jelas sedikit ini. Selama hidupnya Rasul ketemu Ramadan berapa kali? 9 kali. Selama 9 kali ketemu Ramadan, itu Rasul tarawihnya di masjid jam berapa? Selama 9 tahun ketemu Ramadan itu riwayat yang kita dapatkan bahwa Rasul kalau tarawih itu tengah malam. Tengah malam. Jam 1, jam 2. Malam pertama jamaahnya orang-orang terdekat. Malam kedua mulai viral. Bahasanya viral kan? Ya, dulu nggak ada viral, nggak ada. Malam ketiga tambah viral lagi. Malam yang saking viralnya masjid penuh nggak muat. Tapi Rasul malah nggak keluar. Begitu subuhnya, begitu habis salat subuh, Rasul menyampaikan tausiah. Saya sungguh tahu apa yang terjadi tadi malam, tapi sengaja saya tidak keluar. Karena saya khawatir sholat tarawih atau qiyam Ramadan itu menjadi wajib atas sekalian.
Dan itu nggak ada riwayat lagi, kemudian sampai Rasul meninggal. Berarti selebihnya Rasul tarawihnya ya di rumah. Tarawihnya mungkin barangkali tengah malam di rumah. Sampai Abu Bakar berkuasa. Masa sampai Umar bin Khattab radhiyallahu menjadi khalifah. Menjadi khalifah. Sekarang sampai Umar menjadi khalifah. Maka tarawih habis Isya yang pertama kali menginisiasi itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Umar mendapatkan usulan dari para sahabat yang lain. Umar, coba itu lihat di masjid itu orang pada tarawih dikit-dikit bikin kelompok kecil-kecil itu. Coba kalau sekiranya bisa disatukan kan lebih baik. Akhirnya disatukan oleh Umar dengan satu imam namanya Ubay bin Ka'ab. Sehingga tarawih itu dilaksanakan setelah sholat Isya dengan jumlah rakaat 20, witirnya 3. Setelah Umar sukses mengadakan tarawih yang seperti itu, Umar kemudian mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, inilah sebaik-baik bid'ah. Itu yang ngomong Umar. Pertanyaannya, kira-kira kalau ada yang tarawih 8 itu ngikuti Rasul atau tidak? Ngikuti Rasul. Karena kata Aisyah, Rasul di bulan Ramadan maupun bulan yang lain enggak lebih dari 11 rakaat. Tuh kata Aisyah. Tapi pada zaman Umar tarawihnya 20 sama 3. Karena Rasul ternyata tidak pernah menyebutkan angka rakaat tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan atau salat tarawih dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, dosa-dosa yang lalu pasti diampuni oleh Allah. Jadi yang namanya tarawih enggak usah diributin. Yang penting judulnya dia melaksanakan qiyam Ramadan. Yang 8 rakaat dengan witir 3 ngikuti Rasul. Yang 23 juga ngikuti Rasul. Yang 8 sama 3 ngikuti perbuatan Rasul. Yang 23 ngikuti perkataan Rasul. Dari kata-kata Umar tadi, sebaik-baik bid'ah itu adalah ini. Itu difahami oleh Imam Syafi'i. Kalau begitu bid'ah itu ada 2. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Jadi Imam Syafi'i memahami seperti itu bukan asal ngarang. Itu berdasarkan ucapannya Umar. Nikmatil bid'atu hadhihi, inilah sebaik-baik bid'ah. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, oh kalau begitu maksudnya Umar, bid'ah itu ada 2, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Bid'ah yang baik, bid'ah hasanah, enggak ada masalah. Karena memang sesuai dengan kaidah agama. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau bid'ahnya itu bid'ah yang buruk, bid'ah saya, itu tidak sesuai dengan agama, nggak boleh dilakukan. Paling tidak bapak-bapak kalau melakukan sesuatu itu ngerti jelunturungnya kemana ini itu loh. Dalilnya kemana kan gitu. Tahu deh, gua ngikutin di masjid aja deh. Wah, jangan gitu dong ya. Ya, namanya orang jamaah itu semakin tahu ya. Oh iya, dalilnya begini, jangan sekedar ngikuti yang ada di masjid itu. Minimal tahu. Kan sekarang kan gini. Pokoknya kita nggak usah macam-macam aja deh. Apapun yang sumbernya dari Rasul kita ikuti, yang nggak dari Rasul nggak usah kita ikuti. Kan gitu, Pak. Nah, sekarang saya tanya tadi lah, kalau yang tarawih 23 itu sumbernya dari Rasul tidak? Dari Rasul, ucapan Rasul. Jangan difahami yang namanya sebenarnya Rasul itu harus letelek begitu. Sekarang saya sering sampaikan. Pada zaman Rasul meninggal, Al-Quran sudah dicetak belum? Mushaf Al-Quran? Belum. Pada zaman Abu Bakar sudah belum? Pada zaman Abu Bakar baru dirapikan. Susunan Al-Quran sudah ada dirapikan. Begitu Abu Bakar meninggal, susunan yang sudah dirapikan disimpan di rumahnya Hafsah binti Umar. Sampai kemudian Umar ya meninggal, kemudian baru masa Utsman bin Affan, susunan Al-Quran yang sudah disusun oleh Abu Bakar dicetak pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan itu Khulafaur Rasyidin berarti no problem kan?
Tapi persoalannya, Bapak-bapak, kalau Bapak lihat tulisan Arab, ini kira-kira Arabnya begini. Ini Arab begini. Mushaf Al-Quran yang dicetak pada masa Utsman bin Affan itu ternyata masih gundul. Gundulnya mi'ah-mi'ah, kata orang Arab, 100% gundul. Jadi nggak ada barisnya, nggak ada fathah, dhamma, kasrohnya tidak ada. Titiknya juga tidak ada. Sehingga bapak-bapak itu kalau diajarin, nggak bisa, harus ngapal dulu. Setelah hafal baru bisa baca. Kalau diajari dari nol nggak bisa, nggak kayak Iqra sekarang. Pada zaman Utsman itu belum ada titiknya, belum ada. Kalau bapak satu contoh, hafalnya Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi itu nggak ada titik, nggak ada baknya, titiknya di bawah nggak ada, nggak ada tasdidnya. Al-alamin, nonnya tidak ada titik di atasnya, harokatnya juga tidak ada, syakalnya juga tidak ada. Yang benar memang begitu kok, yang benar memang begitu. Kalau ini pada masa Utsman oke, nggak ada masalah kan? Tapi persoalannya penemuan titik huruf yang ada di dalam Al-Quran. Kalau ada ba dikasih titik satu, ada nun dikasih titik satu di atas, ba di bawah, ada ta titik dua di atas dan seterusnya. Kalau ada a dikasih baris a, kalau dikasih baris i kasroh, a kasih fathah, u kasih dhamma. Itu pada zaman Utsman bin Affan belum ada. Belum ada, Pak. Siapa yang menemukan? Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa Abul Aswad Ad-Du'ali itu? Seorang tabi'in, muridnya Ali bin Abi Thalib. Itu yang menemukan titik. Ba kasih titik di bawah, nun kasih titik satu di atas, tak kasih titik dua di atas. Abul Aswad Ad-Du'ali bukan sahabat tapi tabi'in. Nanti syakalnya, barisnya yang menemukan siapa? Yahya bin Ya'mar tahun 90 Hijriah. Bukan sahabat, tabi'in. Kira-kira ada nggak narasi yang kita dengar? Saya mah pengennya Al-Quran seperti pada zaman Rasul. Ada nggak gitu? Pernah nggak gitu kan? Nggak ada kan? Anteng aja deh ini kan. Saya maunya Mushaf Madinah gitu doang. Gak ada yang ngomong saya pengennya Mushaf pada zaman Rasul, nggak ada kan? Mushaf Madinah itu dicetak sekarang saja, pada zaman Utsman masih telanjang, nggak ada apa-apanya. Makanya saking kupernya juga kan, saya maunya nggak mau Mushaf Madinah, maunya nggak mau Mushaf Indonesia, maunya Mushaf Madinah. Emang kenapa? Kalau Mushaf Indonesia kan Mushaf Indonesia nggak sesuai dengan Rasul Utsmani katanya. Ya jadul lagi ini. Namanya Mushaf itu baik di Indonesia dari Madinah itu semuanya ditulis pakai Rasul Utsmani. Hanya saja yang satu dicetak di Madinah, yang satu dicetak di Bandung. Tapi kaidahnya sama-sama menggunakan Rasul Utsmani. Karena yang diikuti alirannya beda, madhabnya beda. Satu contoh kalau Mushaf Madinah, kalau ada tulisan Allah itu nggak dikasih panjang, Pak. Bapak perhatikan kalau ada Allah, nggak dikasih panjang. Tapi bacaan tetap Allah, satu alif. Allah, satu alif. Tapi kalau Mushaf Indonesia, itu kalau ada Allah dikasih tanda panjang. Sama-sama kaidahnya menggunakan Rasul Utsmani. Jadi ternyata yang menemukan titik Abul Aswad Ad-Du'ali, yang menemukan syakal harokat Yahya bin Ya'mar, seorang tabi'in. Loh, gimana kok tabi'in dipakai? Gimana kira-kira itu? Biarpun tabi'in, kata Nabi, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahu tsummal ladzina yalunahu. Sebaik-baik kurun adalah kurun di mana aku hidup, kemudian kurun yang setelahnya, kemudian kurun yang setelahnya. Satu kurun itu adalah kurun pertama ketika Nabi hidup, kurunnya Nabi dan sahabat. Kurun yang kedua, kurunnya tabi'in. Kurun yang ketiga adalah kurunnya tabi'in. Sekarang saya tanya, Bapak-bapak mohon maaf, ini nanya doang. Kalau di sini malam nisfu Sya'ban ada doa bersama nggak? Nanya doang, nggak usah apa itu, iya. Ada atau tidak? Malam nisfu Sya'ban ada. Nah, pertanyaan sekarang, itu kira-kira dari mana sumbernya?
Ya kenapa harus tahu dong? Tahu deh, pokoknya gue mau ngikut aja deh. Nah, jangan gitu atuh. Yang pertama kali mengadakan malam nisfu Sya'ban itu siapa? Seorang tabi'in yang ada di Syam. Syam sekarang ini lebih identik dengan Suria. Syam itu ada Suria, Yordania, Palestina, sama Yordania. 4 itu Syam. Tetapi yang lebih identik ya Syam ya, yang ada di Suria ini. Istilahnya apa ya? Pusatnya Syam ya di situ. Yang mengadakan peringatan malam nisfu Sya'ban itu adalah Khalid bin Ma'dan, Makhul, seorang tabi'in senior. Ketika mereka malam nisfu Sya'ban, pada datang ke masjid menggunakan baju yang paling bagus. Kemudian mereka mengajak umatnya untuk sama-sama berdoa kepada Allah. Karena kata Umar bin Abdul Aziz, saya seorang tabi'in, ada 4 malam di mana malam itu doanya dikabulkan oleh Allah. Yang pertama malam 1 bulan Rajab, malam pertama bulan Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga malam Idul Fitri, yang keempat malam Idul Adha. Ada 4 malam di mana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk malam Idul Fitri, malam Idul Adha biasanya orang kakak konek. Tahu kakak konek? Malam Idul Fitri biasanya udah urusannya kan besok silaturahmi kemana, besok pulang kampung, enggak itu urusannya. Kalau malam Idul Adha besok motong di mana kan gitu kan. Biasanya enggak konek 2 malam itu. Paling-paling yang konek malam pertama bulan Rajab sama malam nisfu Sya'ban. Sehingga berdasarkan itu mereka pada malam nisfu Sya'ban itu mengadakan doa bersama di masjid. Intinya itu doa bersamanya. Adapun baca Yasin 3 kali itu suplemennya. Intinya itu doa bersama di masjid. Karena pada malam itu Allah turun ya dari jam maghrib sampai masuknya waktu subuh. Intinya seperti itu. Perlakuan seorang tabi'in atau bukan seorang, ini tabi'in senior yang ada di Syam, tidak ada yang protes. Ulama-ulama dunia ketika itu berhubung yang melakukan itu tabi'in, mereka adalah orang-orang generasi yang terbaik setelah sahabat, mereka enggak ada protes. Bapak-bapak saya tanya, tabi'in itu adalah orang yang mengikuti sahabat. Enggak sampai ketemu Nabi. Siapa mereka? Ya, pokoknya generasi kedua, sahabat, tabi'in, baru tabi'in. Tabi'in itu Imam Abu Hanifah, masih tabi'in. Selebihnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu masih tabi'in, pengikut tabi'in. Enggak sampai tabi'in. Imam 4 itu yang tabi'in Abu Hanifah. Tapi selebihnya itu tabi'in. Orang yang mengikut tabi'in. Berarti yang mengadakan nisfu Sya'ban itu sebelum Imam Syafi'i, sebelum Abu Hanifah. Itu contoh. Oh gitu ya, ternyata ada nisfu Sya'ban yang mengadakan mereka. Itu perilaku tabi'in. Jadi karena itu jamaah sekalian, nanti kira-kira kalau orang yang melakukan nisfu Sya'ban itu mengikuti Rasul enggak ya? Kan akan ditanya terus itu kan ya. Mengikuti Rasul enggak? Kan Rasul sudah sampaikan, sebaik-baik kurun adalah kurun di mana aku hidup. Kemudian kurun yang setelahnya, kemudian kurun yang setelahnya. Ini orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang berada di generasi yang paling baik, generasi yang kedua. Berarti kalau orang melakukan itu mengikuti perkataan Rasul, karena kita ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Allah di dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah memuji para sahabat muhajirin, sahabat ansor, termasuk memuji para tabi'in. Jadi itu paling tidak kita itu mengenal filosofinya gimana, jeluntrongnya seperti apa. Itu masalahnya. Jadi kan gak ada narasi lagi kan seperti itu. Kan sekarang kan gitu kan. Pokoknya kita mau langsung mengikuti Rasul saja. Oh nggak ada tadi yang mengikuti mushaf pada zaman Rasul saja sekalian itu loh. Mengikuti mushafnya langsung dari Rasul itu. Karena memang ternyata belum ada mushaf pada zaman Rasul. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka ya tentu pemahaman kita, maka kita itu jangan terlalu berlebih-lebihan. Ya, israf kan nggak boleh.
Dalam hal apa saja? Dalam hal menggunakan air wudhu nggak boleh, menggunakan harta israf nggak boleh. Termasuk dalam bersikap, kita berlebih-lebihan juga nggak boleh. Hanya saja kalau kita bersikap berlebih-lebihan itu namanya bukan israf lagi, namanya hulu. Hulu. Kalau kita sikap berlebih-lebihan itu namanya hulu. Orang berlebih-lebihan cinta Habib namanya hulu. Orang berlebih-lebihan anti Habib namanya hulu. Nah, sekarang kan ada pro dan anti kan, pro dan kontra. Semuanya hulu. Hulu. Iyyakumal huluwah kata Nabi. Hindarilah kalian yang namanya sikap hulu berlebih-lebihan. Fa innahu ahlaka man kana qablakum al hulu, karena sesungguhnya sikap hulu itu bisa menghancurkan atau telah menghancurkan orang-orang yang sebelum kalian. Jadi dalam konteks ini apapun kita dilarang israf, kita dilarang tabdir, termasuk dalam hal ini dalam bersikap kita dilarang hulu berlebih-lebihan. Sehingga ya salah satu konsekuensi sikap berlebih-lebihan itu nggak mau ngaji kalau yang ngajar bukan gurunya. Tidak mau dengerin ya pengajian kalau yang menyampaikan itu bukan gurunya, bukan orang yang sesuai dengan manhajnya. Ya kalau kita tidak mau menerima dari yang lain, kapan kita bisa bertukar pikiran? Makanya yang namanya ilmu dari mana saja. Khudil hikmata walau min famil bahaim. Ambillah hikmah itu meskipun dari mana saja. Betul Pak jamaah sekalian. Kalau orang tidak mau menerima dari orang yang kontra dari dia, selamanya dia tidak akan pernah berubah dan dia tetap ngotot paling benar. Itu sampai hari kiamat udah. Ya saya contoh saja kan, saya kan dari NU ya. Dulu ketika kuliah di Libya ya, saya selama kecil sampai ya pesantren sampai itu kalau Jumatan adanya 2 kali terus. Begitu kuliah di Libya adanya Jumatan sekali. Wah, perasaan gimana? Enggak enak banget, adzan sekali gimana ya? Saya itu setiap habis sholat Jumat akhirnya saya i'adah. Tahu i'adah? Ngulang lagi sholat duhur setiap Jumatan. Itu berlangsung selama 1 semester. Pergolakan batin saya. Wah gimana ya gitu kan. Tarawih kan 8. Ya. Tarawih di kampus 8. Begitu pulang sampai asrama langsung naik ke dak. Ayo tambah lagi. Nambah lagi tarawih ya. 8 begitu sudah selesai tarawih witir yang ambil langsung pulang. Begitu sampai asrama kita nambah lagi tarawihnya 20. Ya namanya orang baru itu kan. Ya. Belum bisa menerima keadaan. Lama kelamaan kita pikir. Masa iya ya? Ya orang-orang ini salah dalam hati saya. Kok salahnya di mana ya? Kan itu kan orang-orang Arab. Mereka bukan maksud saya bukan hanya Saudi loh, kan ada orang Mesir, ada orang Sudan. Kalau kita tidak menerima orang Saudi, no problem. Tapi ini ada orang Mesir, ada orang Sudan biasa-biasa. Akhirnya lama kelamaan kita baru bisa mengakui yang lain. Itu contoh. Saya nggak usah cerita yang lain, saya sendiri. Makanya saya sampaikan bapak-bapak itu kalau ngaji di mana saja silakan dengerin itu. Kalau cocok ambil, nggak cocok nggak usah diambil. Jangan ngaji kayak kata dalam tempurung, ngajinya maunya sama satu guru satu ilmu katanya. Hati-hati, ya kan gini ustadznya, hati-hati jangan sampai ngaji sama guru-guru yang manhaj berpikir yang beda, nanti bisa rancu katanya. Ya itu zaman jadul dibawa lagi ke sini. Itu zaman jadul bawa lagi ke sini, saya sudah ngalamin. Ya gimana ceritanya? Karena kalau sumber kita hanya itu saja, tidak mau menerima sumber yang lain, nggak akan ketemu. Tetapi justru ketika semakin banyak baca, semakin banyak referensi, kita menjadi luas pemikirannya. Kita begitu, makanya saya simpel aja. Karena basic saya dari NU, sekarang saya di Libya, saya udah bergaul ya dengan orang-orang non NU, apalagi Muhammadiyah versi yang lain, pokoknya gampang aja dah hidup ini. Ya. Tarawih berapa Pak? 8. Yes. 20. Yes, nggak pernah saya tanyakan. Nggak udah. Tarawih 20. Ya cuma hitung-hitung. 20 sama ceramah ya. Lumayan juga ini. Ayo bismillah aja gitu.
Ya, terawih 20 nggak mau. Udah 20 pakai kultum lagi kan? Ya, pakai kultum dulu langsung terawih semuanya. Isya kultum terawih 20 langsung. Ya, ya 1 jam penuh, no problem. Nah, biasa saja. Ustaz, ini doanya di sini masing-masing. Oke, ya masing-masing. Nanti habis Jumat doanya bersama. Oke juga. Enggak ada masalah. Dan saya sampaikan tadi, untuk mencoba bisa bersikap fleksibel begini butuh waktu. Butuh waktu. Ternyata nanti kalau mereka sudah, oh iya ketemu orang Muhammadiyah, ketemu orang Persis, ketemu yang lain, biasa saja. Makanya ada istilah orang NU totok, orang Muhammadiyah totok. Kalau udah totok itu pokoknya mantep, namanya totok itu kan. Tapi kalau nggak ada totoknya, nah, itu namanya NU gaduh-gaduh. Oh, kenapa gaduh-gaduh? Ya kadang NU kadang enggak katanya. Loh kok gitu? Soalnya kadang-kadang tarawihnya 8 ya. Kadang-kadang subuhnya nggak pakai kunut, namanya NU gaduh-gaduh. Dia Muhammadiyah gaduh-gaduh juga itu kan ya. Dia mauan. Ya, dia tarawihnya nggak 8 semua, kadang-kadang tarawihnya 20 ya. Kadang-kadang kunut juga. Ya memang begitu, Pak. Dan itu cocoknya untuk di komplek-komplek begini. Nggak bisa di komplek itu kemudian homogen satu fikroh, nggak bisa. Macam-macam. Dan itu memang faktanya seperti itu. Yang penting kita tadi tidak israf. Kalau israf dalam sikap keagamaan kita namanya hulu, berlebih-lebihan. Dan itulah yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang begitu. Ya kadang-kadang satu contoh. Ini Ustadz, ini namanya takziah, ini takziah, ya. Tapi takziahnya ini pure tausiah saja, nggak pakai tahlilan-tahlilan, ya nggak apa-apa. Jadi tetap ngumpul, tapi ngumpulnya nggak ada tahlilan, tapi tausiah doang katanya, ya nggak apa-apa. Sekarang maunya jamaah gimana? Tetapi namanya persoalan seperti itu kan sesuai dengan keyakinan, nggak bisa diatur. Kadang-kadang yang punya musibah gini, Pak Ustadz, nanti minta tolong ya. Nanti pokoknya saya maunya ada tahlilannya, nggak tahu siapa doang, ada tahlilannya. Oh ternyata yang punya musibah ya protes juga, dia nggak mau diatur-atur begitu. Karena persoalannya adalah ketenangan. Dia mungkin adalah saya maunya begitu, terserah dong. Nah inilah, jadi kita materinya adalah israf dan tabdzir. Kita dilarang israf dalam hal apa saja, dilarang menyia-nyiakan harta atau apa saja, termasuk dilarang israf berlebih-lebihan dalam bersikap. Yang namanya dalam bahasa agamanya berlebih-lebihan dalam bersikap itu namanya hulu, berlebih-lebihan. Hulu ya, ghain lam wawu tasdid hulu. Ya kalau ditulis pakai bahasa Indonesia GHULUW, hulu. Nah, itu namanya berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan anti Habib jangan, berlebih-lebihan loyal Habib juga jangan. Yang biasa-biasa saja. Karena apapun yang disampaikan oleh orang, selama itu memang benar, sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, sumbernya dari para sahabat, nggak ada masalah. Mau yang menyampaikan orang Arabnya asli, atau yang menyampaikan orang Arab gadungan, atau yang menyampaikan orang Jawa, no problem. Hal itu tidak ada urusannya dengan kita. Maka dalam hal ini nggak usah hulu. Bapak-bapak nggak usah terpancing dengan narasi orang yang anti Habib. Jangan terpancing dengan narasi orang yang loyal Habib. Yang biasa-biasa saja. Mau Habib mau nggak ada masalah. Karena patokannya itu ya umdur ma qol wala tangdur man qol. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang berkata. Itu yang menjadi prinsip kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu ajmain. Sama-sama kita akhiri. Subhanallah syahadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.